Halo, saya Peti Raisita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan membahas rangkuman standar audit 805 atau biasa disebut dengan SA 805 tentang pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan tunggal dan suatu unsur, akun, atau pos tertentu dalam laporan keuangan standar audit. Ruang lingkup standar audit 100-700 diterapkan dalam audit atas laporan keuangan dan disesuaikan seperlunya jika diterapkan dalam audit atas informasi keuangan historis lainnya. SA ini berkaitan dengan pertimbangan khusus atas penerapan SA-SA tersebut untuk suatu audit atas laporan keuangan tunggal atau unsur, akun, atau pos tertentu dalam laporan keuangan. Selain itu, SA ini tidak menghapus ketentuan SA lain dan juga tidak berarti berlaku untuk semua pertimbangan khusus yang mungkin relevan dengan kondisi perikatan. Tujuan auditor pada saat menerapkan SA-SA dalam suatu audit atas suatu laporan keuangan tunggal atau atas unsur, akun, atau pos tertentu dalam laporan keuangan adalah untuk mengarahkan secara tepat pertimbangan khusus yang relevan dengan penerimaan perikatan, perencanaan dan pelaksanaan perikatan tersebut, serta perumusan opini dan pelaporan atas laporan keuangan tunggal atau unsur, akun, atau pos tertentu dalam suatu laporan keuangan. Definisi. Untuk tujuan SA, istilah ini memiliki makna yaitu unsur suatu laporan keuangan atau unsur berarti suatu unsur, akun, atau pos dalam suatu laporan keuangan. Standar pelaporan keuangan berarti standar pelaporan keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, serta suatu laporan keuangan tunggal atau suatu unsur tertentu dalam suatu laporan keuangan termasuk catatan yang terkait. Catatan yang terkait umumnya terdiri dari ikhtisar kebijakan akuntansi, signifikan, dan informasi penjelasan lainnya yang relevan dengan laporan keuangan atau unsurnya. Selanjutnya ada ketentuan. Yang pertama, yaitu pertimbangan pada saat menerima perikatan, yaitu saat penerapan standar audit. Standar audit 200 mengharuskan auditor untuk mematuhi semua standar audit yang relevan dengan audit. Selanjutnya, saat keberterimaan kerangka pelaporan keuangan, SA 210 mengharuskan auditor untuk menentukan kerangka pelaporan keuangan yang tepat dalam penyusunan suatu laporan keuangan. Dan yang terakhir, bentuk opini. SA 210 mengharuskan bahwa ketentuan yang disepakati dalam perikatan audit mencakup format laporan yang diharapkan dari setiap laporan yang akan diterbitkan oleh auditor. Ketentuan yang selanjutnya yaitu pertimbangan pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit. SA 200 menyatakan bahwa SA-SA ditulis dalam konteks suatu audit atas laporan keuangan, dan standar-standar tersebut harus disesuaikan seperlunya dengan kondisi ketika diterapkan ke audit atas informasi keuangan historis yang lain. Ketentuan yang terakhir yaitu perumusan opini dan pertimbangan pelaporan. Pada waktu perumusan opini dan pelaporan atas suatu laporan keuangan tunggal atau unsur tertentu dalam laporan keuangan, auditor harus menerapkan ketentuan dalam SA 700, disesuaikan seperlunya dengan kondisi dalam perikatan. Pelaporan atas satu laporan keuangan entitas yang lengkap dan dalam suatu laporan keuangan tunggal atau unsur tertentu dalam laporan keuangan. Jika auditor melaksanakan suatu perikatan untuk melaporkan suatu laporan keuangan tunggal atau unsur tertentu dalam laporan keuangan yang bersamaan dengan suatu perikatan audit atas laporan keuangan entitas yang lengkap, auditor harus menyatakan opini terpisah untuk setiap perikatan. Suatu laporan keuangan tunggal auditan atau suatu unsur tertentu dalam laporan keuangan auditan dapat diterbitkan bersamaan dengan laporan keuangan auditan suatu entitas yang lengkap. Jika auditor menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan tunggal atau unsur tertentu dalam suatu laporan keuangan tidak dapat dibedakan secara jelas dari laporan keuangan yang lengkap, maka auditor harus menanyakan kepada manajemen untuk mengoreksi situasi yang ada. Opini modifikasian, paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain dalam laporan auditor atas laporan keuangan entitas yang lengkap. Jika opini dalam laporan auditor
atas laporan keuangan suatu entitas yang lengkap dimodifikasi, atau laporan tersebut mencakup paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain, auditor harus menentukan dampak paragraf tersebut terhadap laporan auditor atas laporan keuangan tunggal atau unsur tertentu dalam laporan keuangan. Ketika dipandang tepat, auditor harus memodifikasi opini dalam laporan keuangan tunggal atau unsur tertentu dalam laporan keuangan, atau menambahkan suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain dalam laporan auditor. Auditor tidak boleh menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dalam laporan keuangan tunggal dari laporan keuangan yang lengkap jika auditor telah menyatakan opini tidak wajar atau tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang lengkap. Gimana? Udah paham kan standar audit 805 ini? Jangan lupa di like ya videonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.